Toyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Reno Firdaus, STMSI sebagai dosen pengampu teknik fasilitasi dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati. Saya seorang mahasiswi STEM Bengkalis yang saat ini sedang berfokus pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah saya lagi, langsung saja pada video kali ini saya akan memaparkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kudap. Baiklah, yang pertama adalah pengertian pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa tersebut. Selanjutnya adalah program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kudap. Nah, pada poin ini saya mengambil 17 program yang ada di Desa Kudap. Yang pertama adalah BUMDes Mandiri atau Warung. BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi, desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Di Desa Kudap sendiri terdapat dua program BUMDes, yaitu Warung Mandiri milik desa dan Depot Air Minum. Akan tetapi yang masih berjalan hingga saat ini hanya Warung Mandiri milik desa. Selanjutnya, 2. Program Rumah Layak Huni. Tujuan dari program Rumah Layak Huni dari desa ini adalah untuk membantu keluarga yang benar-benar kurang mampu. Yang dana pembangunan ini sendiri difasilitasi oleh desa. Program Rumah Sederhana Layak Huni yang saya paparkan ini berbeda dari program Rumah Layak Huni yang dari pemerintah. Jika yang dari pemerintah adalah rumah yang bermaterial batu, namun yang dari desa adalah rumah yang bermaterial papan. Jika program pemerintah harus mempunyai tanah sendiri sebagai lahan untuk dibangun rumah, namun yang dari desa tidak mesti mempunyai lahan atau tanah sendiri, karena program ini diberikan kepada keluarga yang benar-benar kurang mampu. Program Rumah Layak Huni yang dari pemerintah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di Desa Kudap, yang meliputi program Rumah Layak Huni dan rehabilitas rumah. Selanjutnya 3. Unit USP, Usaha Simpan Pinjam. Tujuan dibentuknya unit simpan pinjam adalah supaya masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan tenaga simpan pinjam ini dalam memenuhi keperluan orang tersebut. Yang keempat adalah program bantuan anak yatim dan kaum du'afa. Program bantuan anak yatim dan kaum du'afa adalah program yang sengaja dibentuk dan dibuat di Desa Kudap. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu dan sedikit meringankan beban mereka dan berupa bentuk menghormati dan menyantuni serta memuliakan kaum tersebut. Biasanya program ini dilakukan setahun sekali pada bulan suci Ramadan di masjid pada malam 27 Ramadan. Selanjutnya adalah program bantuan WC. Program ini merupakan program desa yang hanya diberikan kepada keluarga yang dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat membutuhkan. Yang keenam, UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah, adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Nah, di Desa Kudap sendiri terdapat 2 UMKM yang terorganisir. Yang pertama adalah Misagu, yang kedua adalah Pasir dan Kerikil. Selanjutnya poin ke-7, pelatihan kader posyandu.
Posyandu merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan, baik gizi, kesehatan ibu dan anak, pola hidup bersih sehat, imunisasi, dan sebagainya. Lewat model penimbangan dan pemantauan gizi tiap bulan juga dapat dijadikan sebagai alat surveillance gizi yang tujuan akhirnya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kader posyandu dalam pengukuran dan penimbangan balita serta status gizi ibu dan balita. Program ini dilakukan sebulan sekali tiap tanggal 10 di Desa Kudap. Selanjutnya adalah program pelatihan dan penyelenggaraan kaligrafi, kompang, dan berzanji. Program ini bertujuan agar budaya daerah tetap terrealisasikan, sehingga tidak tenggelam dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan ke depan. Adapun pelatihan ini dilaksanakan 2 kali seminggu, yang langsung diajarkan oleh orang yang mahir di bidang tersebut. Berikut adalah jadwal latihannya. Yang pertama, berzanji, dilakukan pada Senin dan Selasa malam. Yang kedua, kompang, dilakukan pada Rabu dan Ahad malam. Yang terakhir, kaligrafi, yang dilakukan Kamis dan Sabtu malam. Selanjutnya, 9. Program bantuan meteran prabayar untuk keluarga penerima PKH. Program ini diberikan khusus kepada keluarga penerima PKH yang mana di dalam keluarga tersebut masih ada anaknya yang masih dalam tahap pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tujuannya adalah untuk membantu dan meringankan beban pengeluaran keluarga. Selanjutnya 10. Program pembuatan WC umum di setiap daerah. Program pembuatan WC umum di setiap daerah ini adalah program yang berasal dari dana desa dengan tujuan mempermudahkan orang-orang atau pendatang atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk menghantarkan atau menyalurkan hajatnya dengan baik. Jadi, WC umum ini dibangun di setiap kampung yang ada di Desa Kudap. Selanjutnya, 11. Program pelebaran jalan. Ada 2 program pelebaran dan perbaikan jalan, yaitu program dari desa dan program dari pemerintah. Dilakukan dengan tujuan untuk mempermudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, dalam mengakses segala kebutuhan. Dengan adanya jalan yang bagus, maka kebutuhan akan mudah terpenuhi dan mengurangi pengeluaran atau kerugian dari rusaknya kendaraan, misalnya bocornya ban Honda dan sebagainya. Selanjutnya, 12. Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau disebut dengan PKK. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Adapun beberapa program pokok PKK meliputi: yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, yang ketiga pangan, yang keempat sandang, yang kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, ketujuh kesehatan, 8 pengembangan kehidupan berkooperasi. Selanjutnya 13, program kegiatan PHBI. Program kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau yang disingkat dengan PHBI adalah program wajib tahunan Desa Kudap, yang mana program kegiatan ini langsung didanai atau difasilitasi oleh desa. Seperti kegiatan-kegiatan berikut ini: melaksanakan kegiatan peringatan Nuzul Quran, melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj, melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW, melaksanakan kegiatan peringatan 1 Muharram, dan memfasilitasi penyelenggaraan ibadah kurban. Selanjutnya 14, penyediaan fasilitas olahraga. Penyediaan fasilitas olahraga merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan di Desa Kudap dengan tujuan untuk mempermudah anak daerah dalam melatih dan menggali bakatnya dalam bidang olahraga. Untuk beberapa kali pemain handal Desa Kudap juga pernah bermain keluar, seperti di kecamatan, kabupaten, maupun antar desa. Adapun fasilitas yang disediakan oleh desa adalah berupa lapangan, 1 unit lapangan bola kaki, 2 unit lapangan bola voli, 1 unit lapangan bola badminton, 1 unit lapangan futsal. Selanjutnya 15.
Penyediaan fasilitas kebutuhan masyarakat. Program yang satu ini adalah program yang membantu dan mempermudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhannya, serta menambah penghasilan bagi masyarakat yang menjalani bisnis yang bersangkutan dengan program ini. Adapun fasilitasnya adalah pelabuhan dan pasar. Karena Meranti adalah kepulauan yang mana akses jalan lebih banyak melewati laut dan sungai, maka dengan adanya pelabuhan mempermudahkan masyarakat Kudap dan sekitarnya dalam melakukan perjalanan. Menjadi tempat persinggahan speedboat dan juga menjadi objek pencari nafkah para pembawa kempang dan kapal penyeberangan, sebagai hasil sampingan juga sebagai hasil pokoknya. Dan juga dapat menimbulkan inisiatif bagi sebagian orang untuk bisa berdagang atau berjualan di sekitar pelabuhan sebagai tempat persinggahan makan dan minum serta istirahat para musafir. Yang kedua adalah pasar, di mana pasar yang didirikan pemerintah ini sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa Kudap, juga bagi para pedagang luar. Sistem pasar di desa Kudap ini hanya ada pada hari Kamis seminggu sekali, dan para pedagang pasar ini datangnya dari luar, yaitu dari Sumbar. Mereka berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya pasar yang sifatnya mengumpulkan orang banyak juga menjadi pemasukan bagi masyarakat desa Kudap yang mahir dalam hal kuliner ataupun dagangan lainnya, sehingga timbullah inisiatif untuk berdagang di pasar. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi desa sebagai pemasukan kas desa, karena dalam penyewaan lapak akan dikenakan tarif atau yang familiar disebut dengan bayar sewa lapak. Selanjutnya 16. Pembagian masker gratis pada saat pandemi COVID-19. Program pembagian masker gratis ini berjalan sejak keluarnya kebijakan untuk work from home and study at home. Selama pandemi COVID-19, program ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah desa Kudap sebagai suatu sikap dari pencegahan terinfeksinya virus corona. Beberapa kali ada pembagian masker sebagai berikut: 3 kali pembagian masker gratis ke setiap rumah sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. 2 kali pembagian masker gratis sukarela di jalanan untuk orang-orang yang sedang di luar atau yang sedang bepergian tidak menggunakan masker. Yang terakhir adalah pembagian masker di pasar. Dan yang terakhir, 17. Maghrib mengaji. Maghrib mengaji ini adalah program membina anak-anak untuk kenal, mengerti, belajar serta mencintai Al-Quran, dengan tujuan menuntut anak menuju jalan yang benar serta mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program-program Maghrib mengaji ini adalah belajar tajwid, belajar sholat, belajar ngaji, belajar doa pendek, belajar zikir setelah sholat, didikan subuh, dan menghafal juz 30. Sistem Maghrib mengaji ini dihitung dari sebelum Maghrib hingga Isya, dengan kegiatan membersihkan musola terlebih dahulu, kemudian sholat maghrib dan dilanjutkan dengan kegiatan maghrib mengaji hingga isya, dan sholat isya berjamaah di musola dilanjutkan dengan doa setelah belajar dan pulang. Baiklah, mungkin hanya ini dan segini program pemberdayaan masyarakat di desa Kudap yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah datangnya dari saya sendiri. Baik boleh diambil, buruk boleh ditinggalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.